Salam, salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara kekasih Tuhan dan para pemirsa yang sangat saya kasihi. Kali ini saya ingin agar kita memeriksa dengan sangat baik apa yang Yesus kemukakan dalam Injilnya seperti yang ditulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Yesus mengatakan di sana dengan sangat serius bahwa Dia adalah gembala yang baik. Justru selaku gembala yang baik, maka Ia mengaku bakal menyerahkan nyawanya bagi mereka yang hendak Ia gembalakan. Sejauh ini kita tidak mungkin mendengar lagi ungkapan yang sama keluar dari mulut seseorang. Kendati orang itu dipercaya selaku nabi atau orang yang berkuasa gaib, saudara-saudara. Ia malah mengatakan bahwa Ia memberikan nyawanya menurut kerelaan atau kehendaknya sendiri demi domba-domba itu. Dengan tegas, Ia katakan juga, "Aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali menurut tugas yang kuterima dari Bapakku." Saudara-saudara, saya merasa bahwa pokok ini sangat penting agar kita selidiki dengan baik, karena tentu saja semua orang membutuhkan seorang seperti diri Yesus ini. Bukankah benar bahwa kebanyakan orang bersandar pada benda semata-mata? Atau bahwa banyak orang bersandar pada manusia biasa yang belum tentu berani mengganti nyawa orang dengan nyawanya sendiri, saudara-saudara. Siapakah manusia di dunia berani menyebut dirinya selaku seorang yang punya peran penting untuk keselamatan orang lain? Orang seperti apakah Yesus, saudara-saudara? Bila Ia mengatakan berkuasa mengembalikan nyawa orang atau nyawanya sendiri dan bisa menghidupkannya kembali sesudah melewati kematian, Ia tentu merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi seluruh dunia. Sebab di dalam Yesus orang tidak perlu lagi bergumul sedemikian rupa memikirkan nasibnya di hadapan maut. Dengan Yesus orang tidak lagi merasa takut terhadap kematian. Sebab Yesus mengatakan, "Aku bakal mengembalikan nyawa orang yang telah meninggal." Di dalam Yesus orang tidak perlu lagi merekayasa cara atau usaha untuk menyenangkan hati Tuhan melalui ritual-ritual murahan, karena melelahkan orang dan tidak bisa dibiayai oleh setiap orang. Jika ada seorang penyelamat yang berani mengambil alih resiko pelanggaran dan murka Tuhan, maka sebaiknya tidak perlu lagi orang sibuk menyelamatkan diri melalui kepercayaan yang remeh. Baiklah, saudara-saudara, kita sama-sama mendengar yang dikatakan Yesus dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18 supaya kita mendapat penerangan yang lebih jelas lagi. Sebetulnya saya membawa Anda untuk membaca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19, namun saya akan membaca untuk saudara-saudara sekalian di sini mulai dari ayat 11 sampai 18. Sebelum kita mendengarkan teks bacaan itu, simaklah pujian berikut yang terambil dari pujian Mazmur yang kelima. Sementara pujian ini berlangsung, pergunakanlah kesempatan agar kita meminta penerangan Roh Tuhan melalui doa-doa kita masing-masing.
Bukalah Alkitab saudara-saudara sekalian dari Injil Yohanes pasal yang ke-10, dan kita akan perhatikan secara khusus ayat 11 sampai 18, dan saya akan membaca ayat-ayat itu untuk saudara-saudara sekalian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, mereka meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, marilah kita perhatikan rumusan berikut sebagai tema untuk menuntun kita mendengarkan pembahasan khotbah kita. Satu rumusan yang sangat penting, dan saudara-saudara mencatat dan menggarisbawahinya. Yesus adalah penyelamat sejati dan patut dipercayai. Yesus adalah penyelamat sejati dan patut dipercayai. Saudara-saudariku, saya mau tegaskan sebelumnya kepada saudara-saudara sekalian bahwa susunan kalimat yang kita dengar dari bacaan tadi merupakan ungkapan Yesus sendiri. Ya, seluruh kalimat itu keluar dari mulut Yesus sendiri. Mengapa saya mau tegaskan hal ini? Karena terdapat ungkapan yang fundamental yang tidak mungkin bisa diucapkan seorang manusia biasa. Manusia atau nabi manakah yang berani mengatakan bahwa ia berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa pula mengambil nyawanya kembali? Tentu tidak seorang pun yang berani mengatakan hal yang sama. Karena itu selain Yesus, kita tidak bakal mendengar lagi orang lain yang berani menyatakan kuasanya atas kematian. Karena tidak pernah terjadi sebelumnya bahwa ada orang yang bisa mengalahkan maut selain Yesus. Dalam sejarah dunia, hanya seorang yang bernama Yesus yang sudah memperlihatkan dengan terang akan adanya kehidupan kembali dari kematian, bukan? Orang yang berani menyebut dirinya berkuasa atas maut harus bisa buktikan bahwa ia memenangkan kuasa kematian itu. Siapapun yang mendengar ungkapan Yesus ini harusnya terpanggil untuk menyerahkan diri untuk diselamatkan olehnya, saudara-saudara. Karena apakah yang menyenangkan bila orang selalu berakhir dengan kematian dan dari sana tidak pernah dimenangkan lagi? Apalagi jika nabi atau orang yang diagung-agungkan itu hanyalah manusia yang tidak kuasa melawan kematian. Orang itu tentu membutuhkan orang seperti Yesus juga
agar ditolong dan dapat dibangkitkan kembali. Yesus malah mengatakan bahwa ia bukan upahan, karena ia sendiri adalah pemilik, maka ia menyerahkan nyawanya bagi domba-domba itu. Banyak orang saudara-saudara yang mencela Yesus lantaran karena dia membiarkan saja orang-orang menyiksa dan membunuhnya. Seolah-olah ia tidak peduli kalau orang menyematkan duri di kepalanya atau menusuk lambungnya atau satu persatu dari tangan dan kakinya dipaku, dan ia tidak memberontak sedikit pun. Berdasarkan fakta salib itulah orang menganggap bahwa Yesus lemah dan hina. Malahan orang menilai penderitaannya sebagai ganjaran hukuman Allah atas tuduhan kejahatan macam-macam. Dan dengan itu pula orang menganggap bahwa Yesus hanyalah manusia biasa. Namun, tidak disangka bahwa sesudah kematian salib itu, Yesus buktikan kemenangan gemilang sesuai perkataannya bahwa ia berkuasa mengambil nyawanya kembali. Dengan fakta ini tentu sangat fatal jika orang masih mempertahankan kepercayaan yang sia-sia, yakni bersandar pada upaya yang sekedar menjanjikan orang kesehatan atau semata-mata kesejahteraan badannya. Bukankah benar bahwa orang kaya atau dokter sama-sama menuju kepada kematian, saudara-saudara? Itu artinya bahwa obat atau uang dan harta berkuasa terbatas berguna selama orang masih hidup. Karena itu mestinya orang mencari kekuatan lain yang melebihi benda-benda ini, yakni kekuatan besar yang menjamin adanya kemenangan dari kuasa kematian. Yesus berani menyatakan tawaran yang terbuka kepada dunia ini bahwa ialah gembala yang baik, yang berani mempertaruhkan nyawa terhadap mereka yang hendak mencari keselamatan. Kemampuan itu, saudara-saudara, hanya ada pada Yesus. Karena ia adalah pemilik domba atau sang pencipta. Ia adalah Tuhan. Ia juga tidak menyayangkan orang kepunyaannya dibiarkan binasa, melainkan nyawanya taruhan yang ia berikan dengan sukarela. Dengan komitmen ini, maka orang Kristen di seluruh penjuru dunia ini tidak sibuk untuk meramu macam-macam rempah atau sibuk meramu dan mengadakan ritual sesembahan yang aneh. Orang Kristen tidak nampak sibuk setiap hari untuk membakar sesuatu, tetapi seolah-olah orang Kristen tidak punya beban harian dari Yesus Kristus. Pekerjaan besar buat keselamatan orang Kristen sudah tuntas dikerjakan Yesus di salibnya, saudara-saudara, tanpa melibatkan manusia sedikit pun dari kehidupannya untuk mengerjakan sendiri keselamatan itu. Ia sudah persembahkan tubuh dan darahnya sendiri sebagai tebusan yang melayakkan orang percaya menerima kasih dan keselamatan kekal, saudara-saudara. Ini adalah kebanggaan Kristen yang tidak mungkin orang lain miliki di dunia ini. Karena yang mereka terima dari Yesus bukan semata-mata jaminan hidup hari ini atau besok, melainkan jaminan kekal sesudah mati sekalipun. Ya, jika ada pertanyaan, jika kamu miskin, aku menolong kamu, kata Yesus. Dan juga jika ada pertanyaan, kalau saya sudah mati bagaimana Tuhan? Yesus jawab, aku bisa membangkitkanmu. Karena itu, jangan percaya jika ada orang yang mengaku bisa doakan keselamatanmu, sebab tidak mungkin orang yang patut ditolong dapat menolong orang lain juga. Selama orang itu masih manusia biasa, saudara-saudara, maka ia juga orang yang harus diselamatkan. Bagaimana mungkin ia bisa selamatkan orang lain di luar dirinya? Jika orang itu masih berharap ongkos, berharap gaji doa dari orang yang ia tolong dengan doa-doanya, bagaimana ia berkuasa memenuhi perintahmu
permintaanmu. Ia sendiri hidup dari pekerjaannya. Ketika ia mendoakan Anda, ia menentukan harga berapa, dan dari itu ia hidup. Bagaimana engkau menggantungkan harapanmu kepadanya? Itulah orang-orang yang Yesus maksud sebagai orang upahan yang hidup dan berharap pada keringat umatnya. Mereka itu tidak berkuasa melepaskan umat dari bahaya. Jika serigala datang, bakal meninggalkan domba-domba itu, sebab tanggung jawabnya terbatas pada upahnya. Yesus sama sekali tidak menarik sedikit pun keuntungan dari mereka yang ia tebus dengan tubuh dan darahnya. Malahan ia berani kehilangan nyawa demi mereka yang percaya kepadanya. Dari semua kenyataan ini, tentu menjadi perbandingan yang mudah dibaca oleh semua orang di dunia, bahwa penyelamat yang benar adalah orang yang bertanggung jawab secara penuh. Pekerjaan sebesar ini tentu hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang Anda percaya, yaitu Yesus. Karena Yesus sungguh-sungguh adalah pemilik yang telah menjadikan segala sesuatu di dunia ini. Justru Yesus adalah Allah sendiri karena ia mampu memenuhi keperluan manusia secara keseluruhan, baik hidup hari ini, besok, dan sesudah mati. Saudara-saudara, manusia bukan semata-mata membutuhkan makan dan minum, bukan? Atau tidak semata-mata membutuhkan uang dan kesehatan. Namun manusia membutuhkan kemungkinan agar hidup kembali sesudah kematian. Catat ini dengan baik, bahwa manusia tidak hanya berharap memiliki uang atau harta atau kesehatan, tetapi manusia juga membutuhkan kemungkinan adanya kehidupan kembali sesudah mati. Itulah sebabnya Yesus tidak semata-mata siap menderita untuk kita, namun ia rela memberikan nyawanya pula sebagai tebusan murka yang akan datang. Melalui penderitaan dan kematian salib tersebut, Yesus membatalkan penghakiman atas mereka yang telah percaya di dalam namanya. Jadi, saudara-saudara, bila mana Yesus menyebutkan bahwa ia berkuasa menyerahkan nyawa dan berkuasa pula mengambilnya, maka hal itu menjadi jaminan bahwa ia berkuasa pula mengembalikan nyawa kita kelak. Dengan dasar ini, semua orang Kristen di seluruh dunia meyakini adanya kebangkitan daging, karena Yesus merupakan pintu di mana orang masuk dan keluar menemukan air sejuk dan rumput yang hijau. Saudara-saudari, para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, carilah hal yang paling penting untuk hidupmu sepenuhnya. Sia-sialah harapan hidupmu jika Anda hanya menghendaki harta atau kesembuhan secara jasmania. Karena sesudah Anda memiliki segalanya, Anda masih berhadapan dengan suatu musuh yang Anda tidak kuasa menghindarinya. Lihatlah di sekelilingmu. Kuasa kematian tidak bisa dihalangi siapapun. Entah orang beruang, entah dia adalah seorang dokter atau penguasa sekalipun, mereka takluk terhadap kematian. Terhadap hal ini Yesus katakan, jangan gelisah hatimu. Akulah kebangkitan. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Hal ini ia wujudkan sewaktu ia bangkit memenangkan kematian itu. Bahkan ia berkali-kali memperlihatkan kebangkitan melalui orang-orang yang pernah ia bangkitkan. Seperti ketika ia membangkitkan Lazarus, membangkitkan anak Yairus. Hal itu merupakan fakta yang dibuktikan Yesus bahwa ternyata di balik kematian masih ada kehidupan. Kiranya firman hari ini mampu mendorong saudara-saudara agar tetap setia dan juga membuka pikiran banyak orang untuk menerima Yesus, sumber keselamatan yang benar.
Berbahagialah setiap orang yang sudah berkenan mendapat tempat yang terbaik dan berada pada pangkuan penyelamat agung, yaitu Yesus Kristus. Jika saudara-saudara merasa dijamin kenyamanan imanmu sebagai orang Kristen, maka sepatutnya kita semua harus bersandar dan mau dipimpin terus di dalam Dia, bukan? Jangan seolah-olah engkau sudah bebas dan tidak mau lagi dipimpin olehnya. Lakukanlah dengan setia setiap kehendaknya, karena dengan itulah kita menyenangkan hati Yesus. Dan dengan itulah pula kita bersyukur atas pengorbanan yang Ia kerjakan di salibnya. Kiranya firman hari ini sekali lagi mampu membangkitkan semangat baru untuk saudara-saudara sekalian dan terus-menerus menjadi kebanggaanmu selama engkau menjadi Kristen dan percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, demikianlah gambaran yang singkat daripada firman yang saudara-saudara dengar pada hari ini. Kiranya saudara-saudara menerima motivasi yang lebih besar lagi, bahwa kepercayaanmu eksklusif, ya, lebih baik dari kepercayaan orang lain, dan kiranya engkau memelihara imanmu dengan baik dan tetap bersyukur sampai Yesus datang kembali. Amin.